Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para alim, para ulama dan juga segenap warga Nahdien Nahdiyat, khususnya warga kota Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita hadir bersama untuk kita sama-sama mengaji dan kita sama-sama ngurip-nguripi hati dalam program di HBNU Channel Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, yakni program kita bersama pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah pada tahun 2021 Masehi ini, yakni program ngaji NU ngaji sore Ramadan bersama PCNU Kota Surabaya yang akan dihadiri oleh para kiai-kiai dari para muasa, para rois dan juga para kiai-kiai yang berada di Jamiah Nahdlatul Ulama. Untuk sore hari ini telah hadir di samping kami, di depan kita semuanya, yakni Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Mas Sulaiman Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat, Kiai? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau Kiai Mas Sulaiman Nur adalah Rois Syuriah PCNU Kota Surabaya yang mengisi kajian perdana ngaji sore PCNU Kota Surabaya pada Ramadan ini. Kita ngaji hati, ngaji berkah bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Tema yang kita angkat, yang kita bahas pada sore hari ini, Kiai, terkait dengan Ramadan dan keutamaannya. Terkait dengan Ramadan dan keutamaannya. Tentu awal-awal ini, Kiai, awal-awal Ramadan ini biasanya menjadi motivasi kita bersama, khususnya umat Islam, untuk bersama-sama mendapatkan kemuliaan, karena biasanya diceritakan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Mungkin bisa dijelaskan, Kiai, terkait dengan Ramadan ini, bagaimana kita bisa menghadapinya ataupun kita melaksanakan bulan Ramadan ini, kalau kata Kanjeng Nabi itu dengan dengan bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Tafadhol, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun ma lam yakhrikha. Al-hadis atau kama qala rawahu an-Nasai. Para pemirsa yang kami muliakan, terutama para alim ulama, para kiai, para ustadz, warga Nahdien sekota Surabaya yang kami muliakan. Tentu saja untuk mengawali pengajian ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah merupakan kalimat syukur.
Dan ketika orang bersyukur ditambah oleh Allah sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa seorang manusia begitu diberi oleh Allah nikmat, kemudian ia bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Begitu setelah diberi oleh Allah dan mengucapkan alhamdulillah, Allah masih menambah. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Sudah diberi kok malah ditambah? Ada apa di balik itu? Karena bahwasanya ucapan alhamdulillah sebagai luapan syukur daripada seseorang yang diberi nikmat oleh Allah adalah lebih afdal daripada apa yang diterima olehnya berupa nikmat-nikmat. Seperti orang bisa beli mobil kemudian mengucapkan alhamdulillah, harga alhamdulillah dengan harga mobil masih mahal harga alhamdulillah, sehingga masih mahal alhamdulillah, Allah Ta'ala berkenan menambah karena alhamdulillah terlalu jauh nilai harganya dibanding nikmat yang diterima oleh manusia di saat manusia berada di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, tadi saya sebutkan sebuah firman Allah bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tentu saja ayat yang selalu dibaca ketika Ramadan tiba. Akan tetapi kita tidak boleh bosan terhadap ayat-ayat Allah. Bisa menjadi kafir kalau seseorang itu bosan terhadap ayat-ayat Allah. Apalagi tidak percaya nih, Kiai. Ya, apalagi tidak percaya. Nah, hadirin yang berbahagia, maksud daripada ayat ini adalah diwajibkannya atas kamu semuanya, wahai orang-orang yang beriman, yaitu puasa Ramadan sebagaimana orang-orang yang dahulu. Di sini kalimatnya memang siam. Ada beda pendapat yang dimaksud siam ini siam apa. Ada yang menyebut Ramadan, ada yang menyebut bukan Ramadan atau hanya puasa. Sehingga di sini menarik beberapa perhatian. Kalau itu Ramadan berarti orang-orang yang dahulu itu juga puasa Ramadan. Siapa dia orang-orang dahulu? Yaitu mereka golongan Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrik pun juga mereka melakukan yang namanya puasa. Orang-orang Arab Makkah juga melakukan hal yang semacam itu, yakni berpuasa. Akan tetapi beda-beda cara mereka melakukan puasa. Kalau orang Yahudi itu puasanya hanya 1 tahun 1 kali, 1 hari, tepatnya pada hari Asyura. Ada yang menyebut bukan hari Asyura, akan tetapi tanggal 11 atau tanggal 1 April seingat saya. Itu hanya 1 hari. Tetapi kalau Nasara itu semula 30 hari. Kemudian Nasara itu suka, maaf ya, pada saat itu menambah 1 di depan dan menambah 1 di belakang, agar supaya 30 hari masuk dalam hitungan puasanya. Sehingga di sini, padahal kita sebagai umat Islam tidak diperkenankan puasa di hari Syak atau di hari kita ragu, yakni tidak terlihat yang namanya hilal. Maka hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak sama dengan agama-agama yang dahulu, yaitu agama Nasara dalam hal ini menambah 1 hari di depan dan 1 hari di belakang. Nah, di saat yang sama orang-orang Nasara itu melakukan puasanya 30 hari itu beda dengan kita. Dulu itu kalau puasa 1 bulan tidak boleh sama sekali menggauli istri. Nah, kalau panjenengan kena begitu luar biasa. Tidak boleh. Pagi malam tidak boleh. Pokoknya dalam 1 bulan. Satu kali.
1 bulan penuh tidak boleh menggauli istri. Dan yang kedua, makan dan sahurnya jadi satu, tepatnya pada waktu Isya. Kalau saya disuruh puasa kayak gitu ya kira-kira nggak kuat, nggak mampu. Makannya sekali. Lah 1 hari 1 malam cuma makan 1 kali. Sehingga ini berlaku juga di awal Islam. Para sahabat itu kalau buka dan puasa cuma sekali, yaitu tepatnya pada saat Isya. Sehingga di sini menuai beberapa masalah-masalah yang muncul, yaitu kemudian para sahabat ada perubahan, boleh makan selama belum tidur di malam hari. Tapi kalau sudah kedahuluan tidur, tidak boleh makan sama sekali. Dan menggauli istri apalagi. Sehingga turunnya ayat, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Al-ayat ya, panjang sekali ya ayatnya. Ya, itu ayat ini memberi pengertian kepada kita semua. Itu diawali dengan kejadian sahabat ada yang namanya Sormah. Sormah ini setelah puasa 1 hari tidak makan, kemudian menjelang maghrib dia itu tertidur sehingga karena sudah tidur, di saat waktu berbuka dia tidak makan. Setelah ia bangun, lah karena sudah tertidur tidak boleh makan, maka esok harinya puasa lagi sampai 2 hari. Akhirnya hal ini diadukan kepada Rasulullah, turun ayat tadi waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah enggak apa-apa, minumlah hatta yatabayyana sehingga tampak ya al khaytul abyadu, benang putih dari benang hitam. Benang putih benang hitam ini maksudnya adalah yaitu malam dan munculnya fajar. Yang putih itu fajar, yang hitam itu malam. Sahabat Adi bin Hatim terkecoh dengan kalimat tampaknya benang putih dari benang hitam. Beliau itu tidur membawa benang, benangnya itu hitam. Lah kemudian bangun, kok belum putih-putih ini, belum putih-putih benang saya. Akhirnya makan terus, loh kok sampai siang. Dia akhirnya mengadu pada Rasulullah bahwasanya benang kok nggak bisa putih Rasulullah. Itu maksudnya bukan benangnya yang putih, akan tetapi itu isyarat daripada munculnya fajar. Hadirin yang berbahagia, jadi dulu itu orang Nasara juga melakukan puasa 30 hari karena waktunya ini agak singkat ya. Sehingga kemudian waktu karena sulitnya puasa kayak gitu, nggak boleh gauli istri dan makannya 1 kali. Bagaimana ketika di musim panas? Sehingga mereka kemudian para tokoh-tokoh daripada Nasara pada saat itu bersepakat dipindah pada musim yang sejuk. Tetapi mereka konsisten ditambah 10 hari sehingga 20 hari itu bertingkat-tingkat. Sehingga mereka berpuasa tidak tepat pada bulan Ramadan, tetapi dipindah pada bulan yang sejuk, karena Ramadan tidak selalu berada di musim yang sejuk, bisa juga suatu saat pada musim yang panas. Di saat musim yang panas mereka tidak kuat, dipindah, tetapi konsistennya dia menambah puasanya. Pun sekarang yang ketiga adalah orang-orang musyrikin. Orang musyrikin juga melakukan puasa. Mereka puasa itu karena apa? Sehingga ayat tadi yang saya sebutkan la'allakum tattaqun, ini ada kaitannya. Kenapa tattaqun? Difardukannya atas kamu semuanya puasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini ada kaitan juga menurut kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafati. Di situ disebutkan
bahwasanya orang-orang Arab musyrik itu berpuasa, mereka itu karena pekerjaan setiap harinya adalah kejahatan, merampok, ya main wanita, minum minuman keras dan lain sebagainya. Molimo cara Jawa. Tapi molimo itu ada dua. Ada molimo versi ahli sun. Ahli sun itu bagian orang aneh ya. Ada ahli sunnah. Kalau ahli sunnah molimonya itu yaitu marhabanan, manakiban, ya mauludan, mangan, mulai. Itu molimo. Limonya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau tidak makan itu ganjil. Ya. Ada mauludan tapi nggak makan, ganjil. Ya. Dapat berkah. Nah, apalagi dapat berkat itu bagus sekali. Ya, itu orang-orang Arab itu karena pekerjaannya seperti itu, sehingga mereka pingin selamat. Nah, mereka selamat agar supaya Tuhan tidak marah. Maksud mereka melaksanakan puasa. Jadi puasa mereka itu tujuannya meredam kemarahan Tuhan. Sehingga Islam dengan ayat yang saya sebutkan tadi itu bukan karena seperti itu, tetapi la'allakum tattaqun. Dan memang puasa benar-benar menjadikan manusia menjadi orang yang takwa, karena puasa itu sendiri adalah menekan nafsu manusia yang bermacam-macam. Ada nafsul batni, ada nafsu syahwat, ya, dan nafsu termasuk nafsu pingin punya mobil baru, punya baju baru, dan ini nafsu-nafsu yang lain juga. Kalau orang bapak-bapak tidak seberapa pingin baju baru, tapi ibu-ibu itu yang suka baju baru. Kalau di pasar, di mall, biasanya ibu-ibu walaupun tidak beli, tapi pegang-pegang, coba-coba. Ya. Makanya saya kalau sama istri saya masih hidup itu, saya kalau ke mall itu saya gandeng terus. Lah orang-orang yang tahu, loh mesra benar ya ini ya. Loh ini bukan mesra, karena supaya nggak cawe-cawe megang baju-baju yang ada di. Gitu ya. Nah ini maaf, ini masih ada waktu, nggih. Nah sekarang kenapa Allah memerintahkan kita berpuasa khususnya Ramadan? Karena di dalam Ramadan itu terdapat hikmah dan fadilah yang kembalinya kepada manusia itu sendiri. Apa? Nah, ini merupakan hal yang luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah menyebutkan ada 5 hal yang dimana umatku diberi, sedangkan Nabi yang dahulu tidak diberi. Ada 5 hal yang diberikan pada umatku, tetapi Nabi yang dahulu tidak diberi. Hanya pada umat Nabi Muhammad. Luar biasa. Apa itu? Yang pertama adalah ketika malam pertama bulan Ramadan masuk, seperti kita di saat ru'yah dulu itu Allah Ta'ala, yang dulu melihat itu artinya memberi rahmat kepada umat Muhammad. Dan barang siapa yang dilihat Allah atau mendapat rahmat Allah pada saat itu, dia tidak akan disiksa selamanya, tidak mendapatkan azab selamanya. Luar biasa. Jadi kalau orang itu berpuasa, mulai awal puasa sudah mendapat seperti itu. Yang kedua adalah bau mulut di saat sore. Nah, kalau pagi masih nggak harum ya, lebih harum lagi itu kalau sudah masuk sore. Ya seperti sekarang ini ya. Nah, itu bau mulut orang yang berpuasa itu bagi Allah Ta'ala adalah sangat harum. Bahkan tidak boleh dihilangkan melalui pakai pasta gigi maupun yang lain, tidak boleh. Kalau berkumur hukumnya makruh. Misalkan panjenengan
resah dengan bau mulut, ya boleh kumur, tapi itu hukumnya makruh. Maaf. Kemudian di sini bau mulut yang dianggap busuk oleh pihak lain, itu menurut Allah SWT adalah sangat haram. Ini luar biasa. Manusia sudah membuktikan bahwasanya bau mulut orang yang puasa itu busuk, tetapi Allah Ta'ala kok mengatakan bahwa itu sangat harum, mengalahkan daripada harumnya minyak misik. La khulufu fami shaimi atyabu minal miski. Tapi nggak boleh. Nggak boleh kalau kita bau mulutnya gini dibau-baukan ke temannya. Lah, sebenarnya itu harus mau itu ya. Harus mau ya. Karena apa? Allah sendiri menyatakan harum. Berarti di dalam bau mulut yang dianggap busuk oleh orang itu sebenarnya terdapat hal yang kita tidak mengerti. Allah Ta'ala lah yang mengerti. Nah, ini nomor 2. Nomor 3 adalah pagi dan sore hari malaikat selalu memohonkan pengampunan kepada kita semua. Jadi pagi dipohonkan ampunan, sore pun juga demikian. Yang keempat, surga mendapatkan perintah dari Allah untuk bersiap-siap. Siap-siaplah kamu, berhiaslah kamu, semuanya yang ada di surga. Nanti kamu akan ditempati umat Muhammad. Yang terakhir adalah di saat hari akhir bulan Ramadan, Allah mengampuni seluruh umat Muhammad. Ini luar biasa. Nah, tetapi orang yang mendapatkan seperti ini, apakah termasuk orang-orang yang puasanya itu dicemari dengan beberapa hal-hal yang sebenarnya dilarang di dalam agama kita? Tentu saja tidak ya. Karena puasa itu ibarat sebuah perisai ya. Tadi saya sebutkan hadisnya ya, asyamu junnatun. Puasa itu kayak perisai di dalam sebuah peperangan. Perisai ini tidak akan lobang ketika orang yang puasa itu sendiri yang melobang. Nah, dengan apa lobangnya perisai yang milik kita sebagai orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini? Kalau menurut hadis yang lain, tadi riwayatnya Nasai, kalau di dalam riwayat Baihaqi disebutkan di situ ada tambahan, kila, dikatakan kepada Rasul, wabima, sebab apa perisai itu bisa lobang? Di situ Rasulullah menyebutkan bigalibin au ibatin, disebabkan karena adanya bohong dan adanya ribah atau mengumpat ngerasani ya. Itu ada ungkapan tidurnya orang puasa itu ibadah. Benar, itu hadis juga. Hadis juga. Jadi, agar tidak menghindari perbuatan bohong dan riba tadi itu kayak gitu. Termasuk karena orang yang tidur itu setidak-tidaknya orang yang tidur itu bisa selamat dari riba dan bohong. Karena hadisnya itu luar biasa, yang mengancam orang yang bohong, orang yang mengancam yang suka ingkar, suka khianat ya. Itu ada sebuah hadis, itu riwayat muttafaqun alaih. Salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Ada 3 hal, barang siapa yang 3 hal ini terdapat pada orang itu, maka dia adalah orang munafik. Sebagaimana kita ketahui bersama, idza hadasa hadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yaitu 3 hal. Ketika bicara bohong, ketika janji luput, ketika dia mendapat amanat, dia cedera. Nah, ini bagi kita semuanya yang dimaksud dengan kalimat munafik. Ini apakah sama dengan munafik orang-orang yang menjadi pengikut Nabi pada saat itu, yang mereka hukumnya kafir menurut Allah, tetapi Islam menurut manusia? Apakah sama? Yang dimaksud munafik ini, karena munafik itu kafir menurut Allah, Islam menurut manusia.
Jadi yang namanya munafik yang dilakukan oleh umat Muhammad itu tidak sama. Kemunafikan seperti bicara bohong, kemudian janji luput, dan ketika mendapat amanat itu cedera, itu tidak sama dengan munafik yang asli. Munafik itu terbagi menjadi dua, ada yang qauli, ada yang i'tiqadi. Kalau yang dulu munafik itu adalah i'tiqadi, memang dia dalam hatinya benci dengan Nabi, dengan Islam. Kemudian kalau itu dilakukan oleh umat Islam yang dia tidak benci pada Nabi, dia suka baca Quran dan lain sebagainya, sholat dan sebagainya, maka itu namanya munafik qauli. Yang munafik qauli ini masih bisa dengan melalui bertobat, sholat dan lain sebagainya, itu bisa. Kalau bukan kaitannya hakul adam, ya, dosa masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin, kemuliaan dan keafdolan, keutamaan daripada puasa itu luar biasa. Ada lagi, ada dawuh dari Sufyan bin Uyainah, adalah beliau lahir pada tahun 17, kalau tidak keliru 17 Hijriah, berarti dia kategori tabi'in. Beliau itu mengatakan, beliau pernah ditanya oleh seseorang mengenai tentang keberadaan daripada sebuah dawuh yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang puasa itu dibalas oleh Allah, wa ana ajzi bihi kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Ngaten nggih. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis qudsi. Hadis qudsi. Nah, hadis qudsi ini ditanyakan kepada Sufyan bin Uyainah sebagai rawi yang terpercaya, siqah. Beliau itu mengatakan bahwasanya pahala yang diberi oleh Allah secara khusus, yaitu pahala Ramadan, ini pahala beda dengan pahala-pahala amal-amal yang lain. Tidak sama. Kalau pahala amal yang lain itu bisa hangus ketika nanti manusia sudah saling menagih kezaliman yang pernah dilakukan. Jadi nanti kan di hari kiamat, orang yang pernah dizalimi menagih pada orang yang lainnya menzalimi, ya, sehingga diambilkan pahalanya. Yang tidak bisa diambil pahalanya puasa. Khusus. Dan apalagi puasa itu pahalanya, waduh, luar biasa banyaknya, sehingga bisa sangat memungkinkan umat Muhammad masuk ke dalam surga karena berbekal puasa ini langsung hubungannya langsung kepada Allah, ya. Allah SWT. Nah, itu juga ada hadisnya. Memang puasa itu beda dengan puasa, ya, dengan ibadah yang lain, termasuk sholat. Kalau sholat itu masih rentan dengan yang namanya riya, tapi kalau puasa disebutkan dalam hadis asyamu la riya'a fihi. Puasa itu tidak ada riya. Ini hadis riwayat Baihaqi. Dan puasa ini juga tidak kelihatan, ya. Jadi tidak kelihatan. Kalau sholat kan kelihatan. Kalau sholat kan orang lain ini sudah sholat, berarti sudah melaksanakan takbir kemudian diakhiri salam. Kalau puasa ini kan tidak kelihatan. Bisa saja menyampaikan saya puasa, tetapi habis minum. Jadi kekhususan diantaranya puasa itu kayak gitu. Jadi memang gitu. Jadi puasa punya keunggulan yang luar biasa. Kita bisa hitung amal ibadah yang kita lakukan selama hidup. Kalau itu dilakukan semuanya, yang paling banyak waktunya adalah puasa. Panjenengan sekalipun setiap hari sholat, itu pun hanya 25 menit
itu sudah maksimal sholat wajib. 5 menit kali 5. Nah, kali 5 kan 25. Itu kali 360, cuma 9.000 menit. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah, kalau puasa dalam 1 tahun itu pernah saya hitung 25.200. Separuh waktu yang kita gunakan untuk berpuasa dibanding waktu yang kita gunakan untuk sholat. Jadi luar biasa. Jadi, keutamaan sholat itu diantaranya orang yang membaca tasbih saja itu 1 kali kalau di dalam puasa Ramadan dihitung 1000. Bahkan diamnya orang berpuasa itu juga dihitung sebagai tasbih. Ya betul, termasuk tasbih. Nah, tidurnya tasbih, tasbihnya 1000 kali dibanding di waktu yang lain. Artinya mendapatkan keutamaan kemuliaan di dalam Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat, khususnya untuk umatnya Rasulullah yang diberi keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad untuk menghapus semua dosa-dosanya tadi itu kayak. Iya, benar sekali. Jadi ada hadis juga di dalam riwayat Bukhari, kana Nabiyyu alaihi salam ajwadan nas bil khair. Jadi Rasulullah itu paling suka sekali dengan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan khina yalqahu Jibril, yaitu ketika beliau bertemu Jibril. Rasulullah bertemu Jibril itu adalah bertadarus. Jadi tadarus itu merupakan sunnah Rasul. Dalam riwayat Bukhari ini, hadis ini, ya'idun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihil Quran. Rasulullah membacakan Al-Quran di hadapan Jibril. Tadarus. Ya. Jadi artinya kita bertadarus itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat baik ketika dilakukan di dalam bulan Ramadan. Artinya dari sekian banyak amalan-amalan itu mungkin ada amalan yang paling mudah ya. Amalan yang paling mudah yang bisa kita laksanakan di dalam Ramadan ini yang fadilahnya itu sangat besar. Mungkin apa ya? Yang mudah untuk dikerjakan oleh orang-orang. Ya, sebenarnya yang paling besar itu di saat bulan Ramadan itu yaitu ketika kita dapat menjalankan iktikaf di 10 hari akhir. Itu yang paling luar biasa pahalanya gitu. Jadi ketika di dalam bulan Ramadan sudah berlipat ganda dan di 10 akhir kita beriktikaf, apalagi kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, luar biasa. Apalagi itu didapat di kota Mekah, yang di sana ibadah 1 kali dilipat ratusan ribu. Ramadan ini amalan-amalan apa yang kira-kira yang perlu untuk dihidup-hidupkan, khususnya warga NU yang ada di kota Surabaya untuk menghidup-hidupkan suasana Ramadan ini sebagai bentuk kegembiraan kita bersama bahwasanya Ramadan ini adalah diberikan khusus kepada umatnya Rasulullah. Mari bersama-sama untuk mendapatkan kemuliaan itu yang perlu untuk dipesankan kepada warga NU khususnya di kota Surabaya. Jadi maaf ini yang kayaknya masih belum merata. Ya ada sebagian di antara kita yang melakukannya, yaitu dengan memperbanyak bersedekah. Jadi momen yang tepat sekali di saat bulan Ramadan yaitu bersedekah. Akan tetapi di sini bersedekah jangan hanya ketika berbuka saja. Karena terlalu banyak orang-orang yang bersedekah di saat berbuka, karena mengikuti daripada sebuah hadis kan ya, kalau orang itu memberi makan kan dia mendapat pahala yang berbiasa. Nah, akan tetapi ketika suatu perintah atau sebuah amalia yang dianjurkan kemudian semua orang berebut ke sana, maka amalan yang lain
yang dinomorduakan ini tidak ada yang melakukan, maka orang yang melakukan yang kedua ini bisa lebih baik daripada yang pertama. Seperti kita sholat itu soft berada di kanan, itu kan lebih baik. Tetapi kalau kemudian semua orang itu minta di kanan, kiri kosong, maka yang kiri ini 2 kali lipat menurut Rasulullah SAW pahalanya. Padahal kiri. Karena apa? Tidak ada yang menghiraukan. Jadi tidak bisa kita hanya khusus satu saja, hanya berdasarkan hadis satu itu, kemudian yang lain yang juga dibutuhkan, nah, itu kemudian kita tinggalkan. Enggak. Tetapi semuanya harus kita lakukan. Memang lebih afdol ketika semuanya sudah dilakukan. Artinya Ramadan ini tidak hanya hubungannya dengan hablum minallah. Ya. Berarti kita juga menghidup-hidupkan yang namanya hablum minannas, melihat kanan kiri dengan sedekah tadi. Benar itu. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai warga Nahdien kita harus lebih proaktif, khususnya bersama-sama. Saya sendiri ya juga nggak terlalu maksimal ya, tetapi juga mengajak pada panjenengan semuanya supaya yang namanya Ramadan ini benar-benar kita isi dengan hal-hal yang baik, terutama yaitu kita meningkatkan bersedekah kepada mereka yang membutuhkannya. Penting sekali. Di antaranya puasa tujuannya adalah untuk merasakan yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin yang merasakan lapar, mungkin di antaranya itu kayak gitu. Iya, itu adalah hikmah. Hikmah dari puasa itu memang di antaranya agar supaya orang yang berpuasa ini bisa melihat orang yang berada di bawahnya, mereka di garis kemiskinan itu, sehingga muncul perasaan-perasaan iba dan lain sebagainya, tentu saja dibarengi dengan bersedekah kepada mereka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, khususnya warga Nahdien yang ada di kota Surabaya, sudah kita dengarkan bersama bagaimana Kiai Mas Sulaiman, Rais Syuriah PCN Kota Surabaya menyampaikan tentang fadilah dan juga keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini, khususnya ibadah puasa mulai dari asbabun nuzul, perbedaan puasa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh umat Rasulullah dibandingkan dengan umat-umat selain Rasulullah Muhammad SAW. Maka Ramadan ini momen yang sangat tepat para hadirin, para jamaah sekalian, untuk meraih kemuliaan, meraih keutamaan, dan juga meraih hal-hal yang diharapkan dalam puasa ini, terutama adalah menjadi la'allakum tattaqun, sesuai dengan tujuan berpuasa, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir bisa disimpulkan Kiai, mungkin sekaligus pesan-pesan dan sekaligus ditutup dengan doa ya. Ya. Kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya awal Islam itu kita semuanya sudah diwajibkan melakukan yang namanya puasa, yaitu tepatnya ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Kemudian dengan adanya puasa itu ternyata manfaat, hikmah semuanya kembali kepada manusia itu sendiri. Di balik itu Allah mempersiapkan beberapa hal-hal yang menjadi keutamaan daripada puasa itu sendiri, termasuk banyaknya kita hendaklah membaca tasbih tadi itu, yang saya kira itu ringan sekali. Ibnu Umar itu kalau mau berbuka itu beliaunya membaca ketika kita setelah taraweh itu ya, kita baca itu, Ibnu Umar itu membaca setelah berbuka puasa. Nah, di sini bahwasanya fadilah keutamaan puasa itu banyak sekali, termasuk kita
nanti di akhirat bahwasanya pahala yang kita dapat dari puasa itu tidak bisa hangus ketika itu manusia sama yang lain saling berebut untuk meminta daripada pengganti kezaliman di saat dunia yang dilakukannya. Untuk itu, paling akhir dari kesimpulan ini, kita isi Ramadan ini dengan penuh beribadah, terutama yang masih belum tampak di masyarakat, belum banyak, yaitu memberikan sedekah-sedekah kepada mereka yang membutuhkannya. Lebih-lebih di masa pandemi seperti sekarang ini, kita jangan sampai kita ini giat di awal pandemi tiba, tetapi kemudian sekarang kayaknya nggak ada ini ya. Awal-awal pandemi kita berebut, banyak orang yang memberi sedekah ya, tetapi sekarang kok diam semuanya ini ya. Nah, ini kita bangkitkan lagi di saat Ramadan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tutup dengan doa ya. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayna anfusina wa ahlina wa min al-ma'il barid. Allahumma inna na'udzu bika wa bi kalimatid tammati kulliha min ar-rihil ahmari wa min ad-da'il akbari fil nafsi wal lahmi wal 'azmi wal jabti wal 'urub. Subhanaka idza qadaita amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Isyuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, dan kami mengingatkan kembali pada para pemirsa dan juga para hadirin hadirat nahdi nahdiyat yang ada di Kota Surabaya untuk tetap mengikuti kajian-kajian Ramadan, ngaji sore Ramadan lagi setiap harinya, setiap sore di channel HBNU TV atau HBNU channel milik pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Momentum yang tepat Ramadan ini untuk kita ngurip-nguripi hati kita bersama, ngaji sore bersama para kiai-kiai dengan narasumber kiai-kiai yang sangat berkompeten, tentunya untuk kita bersama-sama meraih berkah di dalam bulan Ramadan ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.